Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman li fadada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalah ala al-khair. Ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Sekarang kita akan lanjutkan, dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Rasulullah itu kalau berbicara maka beliau berbicara yang sekiranya pembicaraannya itu ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya beliau tidak bicara. Jadi pahalanya Rasulullah ya segudang. Dari bicaranya saja itu kalau tidak ada pahalanya beliau tidak bakal bicara. Kita lanjutkan. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihimut thair. Ketika beliau berbicara, maka orang-orang yang mendengarkan itu tertunduk seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Maksudnya apa? Saking khusyuknya, saking tenangnya, saking apa? Ya khusyuk, tenang, tidak ada gerak-gerak. Saking tenangnya digambarkan seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Kan sama seperti orang-orang yang mendengarkan pengajian sekarang. Sama. Sama apa tidak sama? Sama. Cuma bedanya kalau orang sekarang betul seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Bukan. Dia dengarkan tapi apa? Tapi tidur. Tapi dulu itu betul-betul sadar, dan saking tenangnya, saking khusyuknya seakan-akan seperti patung. Fa idza sakata takallamu. Ketika Rasulullah diam, baru kemudian orang-orang yang ada di hadapan beliau itu baru berani ngomong. Ketika beliau berbicara, tidak ada satupun yang berani berbicara, tidak ada, satupun tidak ada. Baru ketika beliau diam, baru ada yang berani bicara. Dan memang seperti itu adabnya. Kalau ada guru yang menjelaskan, itu jangan dipotong di tengah-tengah, kecuali setelah beliau itu diam. Apalagi memang sudah ada isyarat, barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang mau dibicarakan. Itu adabnya memang seperti itu. Dan mereka yang hadir di majelisnya Rasulullah itu, selama Rasulullah masih berbicara, maka tidak ada satupun yang berbicara. Tidak sama seperti yang sekarang ya. Kadang gurunya ngomong, muridnya juga ngomong. Kadang gurunya diam, muridnya juga ngomong. Tapi ngomongnya itu bukan tanya, ngomong sendiri. Jadi saya kadang membayangkan itu apa ya? Misal sudah ada jamaah di majelisnya Rasulullah itu, sudah kumpul semuanya. Awalnya mungkin ngobrol satu sama lain, ya bayangan saya awalnya itu ngobrol satu sama lain, kemudian beliau Rasulullah datang langsung seakan-akan kayak kuburan, atau kayak kuburan, sepi, tidak ada yang ngomong sama sekali, sampai beliau berbicara, dan itu pun semuanya diam seperti patung. Setelah itu ketika beliau diam, baru mereka berbicara. La yatanaza'una indaul hadis.
Di majelisnya Rasulullah itu tidak ada yang ribut ngomong. Maksudnya kadang itu kan di satu majelis masih menjadi perdebatan, ada debat-debat, ada keributan terkait dengan satu permasalahan. Tapi di majelisnya Rasulullah saking adabnya mereka para sahabat, tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan, tidak ada pertentangan ketika mereka semuanya di hadapan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah itu berbicara kepada sahabat, jadi langsung taslim. Taslim itu pasrah, tidak ada yang menentang, tidak ada yang apa, tidak ada. Wa man takallama indahu ansatu lahu. Kalau ada orang yang berbicara di majelisnya Rasulullah, ini orang lain yang berbicara. Misalnya ada Rasulullah ngisi satu majelis, kemudian ada satu jamaahnya yang berbicara. Apa akhlak-akhlaknya mereka? Selain yang berbicara ini semuanya juga diam. Padahal yang berbicara bukan Rasulullah. Ansatu lahu. Kalau sekarang kan, oh yang ngomong itu siapa, mau tanya apa juga, dia paling nanti, oh, itu pertanyaan sudah gampang ditanyakan, atau dengan jawaban-jawaban yang lain begitu. Tapi ketika di majelisnya Rasulullah ada satu saja orang yang berbicara, semuanya diam mendengarkan. Hatta yafrugha, sehingga yang berbicara itu yafrugha. Apa yafrugha? Hah? Yafrugha. Apa artinya? Tidak bicara lagi dong. Yafrugha itu artinya selesai. Masa kosakata bahasa Arabnya harus ditambah. Yafrugha. Artinya kalau ada satu orang di majelisnya Rasulullah berbicara, itu semuanya dia mendengarkan sampai benar-benar pembicaraannya selesai. Jadi tidak ada ceritanya di majelisnya beliau itu ada dua orang yang berbicara sekaligus, tidak ada. Maksudnya kadang-kadang kan satu tanya belum selesai sudah dipotong sama yang lainnya, itu tidak ada. Kecuali benar-benar yang satu itu sudah selesai, baru kemudian bisa dilanjut dengan yang lainnya. Itu majelisnya Rasulullah seperti itu. Akhlaknya luar biasa ya. Barangkali ada yang tanya, kenapa kok dipindah di timur? Iya. Biar tidak penasaran. Dan kenapa kemarin-kemarin di barat? Ada yang saya tiru. Kalau di barat saya posisi ngadep ke timur, itu karena rata-rata di majelis-majelis seperti itu, terutama yang di masjid-masjid itu, otomatis imamnya itu menghadap ke timur, jamaahnya ngadep ke barat. Di majelis-majelis yang di masjid, kayak di Darul Mustafa punya Habib Umar, dan rata-rata seperti itu. Pokoknya rata-rata di masjid itu seperti itu, kecuali yang di panggung-panggung itu kan terserah mau ngadep ke mana. Nah ini kenapa kok saya ngadep ke timur? Saya niru majelisnya Abu Taufik yang di Besuki. Dia ngadep ke timur, jamaahnya ngadep, beliau ngadep ke barat, jamaahnya ngadep ke timur. Yang penting ada yang ditiru, jangan asal-asalan. Yang penting ada yang tiru. Terus yang kedua, ini iklan ini ya, biar tidak terlalu tegang. Yang kedua, ternyata banner itu kalau ditaruh di sebelah barat itu gampang berubah posisinya, karena itu nutupi lubang angin, jadi kena angin. Jadi kadang akhirnya cepat rusak. Nah, kalau di sini insya Allah aman, ini saja masih bertahan, masih rapi, beberapa sudah lama. Nah itu, jadi itu alasannya, dan biar ada suasana baru dan biar sama-sama dapat keberkahan, sama-sama pernah ditempati untuk belajar. Kita lanjutkan. Hadisuhum indahu hadisu awalihim. Coba kita belajar adab di sini, belajar adab, belajar akhlak. Di majelisnya Rasulullah yang berbicara dari jamaahnya itu adalah yang lebih awal datang. Maksudnya apa? Kalaupun ada yang tanya,
itu usahakan yang terlambat nanti tanyanya belakangan. Itu di majelisnya Rasulullah seperti itu. Jadi yang bicara itu pokoknya yang lebih datang duluan, nanti yang terakhir itu ya menyesuaikan dengan urutan. Misalnya di sini yang paling datang duluan misalnya Mbak Eni misalnya. Maka yang datang, yang tanya, yang bicara terlebih dahulu itu yang datang itu, yang pertama kali datang itu. Jadi diurut 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai begitu. Kalau kita pikir seandainya misal ada dalam satu majelis, kemudian baru datang, setelah itu gurunya bilang, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya tanya. Ini kan kayaknya baru datang, langsung tanya aja. Itu kalau dipikirnya jamaahnya yang agak hatinya agak agak kotor kan. Kamu itu baru datang padahal yang lain sudah tidak tahan mau tanya, tidak sabar mau tanya. Itu baru datang kalau langsung tanya, langsung ngomong. Di majelisnya Rasulullah tidak seperti itu. Yang ngomong itu yang awal, kemudian berikutnya dan berikutnya. Seakan-akan diurut, tapi itu tidak ada peraturan dari Rasulullah. Yang tanya harus yang awal, tidak. Tapi sudah otomatis sudah begitu. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Termasuk akhlak Rasulullah itu beliau tertawa dari apa-apa yang mereka para sahabat itu tertawa. Tertawanya Rasulullah tidak sampai terbahak-bahak. Kalaupun paling tertawa yang anggap paling berlebihan itu sampai gigi gerahamnya kelihatan. Tapi tidak sampai terbahak-bahak seperti yang biasa kita lihat itu. Jadi Rasulullah itu tertawa. Misalnya begini. Misal ada satu sahabat dikasih waktu untuk bicara. Ternyata yang dibicarakan itu lucu gitu. Rasulullah juga tertawa. Ini hal yang mudah tapi belum tentu bisa. Misal kita pernah mendengar lelucon itu pas dia cerita. Kita pasti sikapnya itu biasa-biasa. Setelah dia selesai, wah itu sudah pernah saya dengar itu. Ini kan tambah apa ya? Bisa menyakiti perasaan. Tapi Rasulullah itu yadhaku mimma yadhakuna minhu. Beliau tertawa ketika sahabat juga tertawa. Ya pokoknya niatnya itu nyenengkan orang. Idkhalus surur. Kalau bahasa lain itu jabar khotir. Jabar khotir itu nyenengkan orang, jabar khotir itu. Apa? Khotir itu hati, jabar itu nambal. Jadi apa? Menambal hati yang asalnya retak jadi sempurna. Itu hanya gambaran saja. Jabar khotir, biar itu istilah kadang sering dipakai ketika majlisan, itu sering dipakai juga. Jabar khotir. Itu artinya hampir sama dengan idkhalus surur, menyenangkan orang. Jadi Rasulullah tertawa ketika ada orang lain bercerita dan dia juga tertawa. Maka Rasulullah juga ikut tertawa. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Dan Rasulullah itu juga merasa takjub. Takjub itu apa? Hah? Kagum. Rasulullah juga kagum ketika ada sahabatnya kagum. Ini juga hal yang mudah, tapi belum tentu bisa. Karena sudut pandang orang itu kan beda-beda. Misal contoh. Misalnya ada anak TK, anak misalnya kelas 1 misalnya kelas 1. Dia masih belum bisa, masih belajar abata, masih belum selesai, hampir mau bisa belajar baca Al-Quran. Kemudian ngelihat ada di atasnya itu yang bisa sudah hafal Al-Quran juz 30. Dia kan cerita, merasa takjub. Padahal versinya dia, bisa jadi versinya orang lain banyak yang lebih hebat daripada itu. Tapi Rasulullah itu sikapnya ketika ada orang merasa kagum, takjub, beliau juga menampakkan sikap itu. Ketika ada yang cerita begitu,
Biasanya kan orang kan kalau kagum itu kan semangat ceritanya. Oh kemarin tuh begini. Jadi seandainya ya, ini hanya gambaran saja. Oh iya begitu. Nah, kita kan kadang cuek tinggal pencet-pencet HP, setelah dia selesai itu sudah pernah itu saya dengar cerita itu. Nah, ini kan tidak nyaman itu. Sudah semangat berbusa-busa dia bercerita, ternyata seperti itu. Dan itu juga termasuk adab seorang murid kepada guru, itu seperti itu. Jadi dia itu sikapnya seorang murid harus merasa bahwa itu adalah kalimat yang pertama kali dia dengarkan walaupun sudah 1000 kali diucapkan. Itu kadang kita itu susah seperti itu. Misal kita hadir di satu pengajian begitu ya, padahal isi pengajiannya sudah sering didengar. Kadang kita itu menunjukkan sikap, menunjukkan wajah atau bahkan gestur tubuh atau gerak-gerik yang orang itu seandainya ngelihat jamaahnya itu kok enggak mendengarkan saya. Jadi akhirnya kan hatinya itu merasa tersakiti. Apalagi ngomong sendiri. Betul loh. Orang itu kalau ngomong terus yang dengar itu ngomong sendiri, itu ngerasa tidak dihargai. Kalau ada yang tanya harganya berapa, tidak dijual. Itu begitu. Tapi Rasulullah itu tidak seperti itu. Merasa kagum ketika ada sahabat juga kagum. Dan walaupun beliau itu yang dikagumi sahabat itu kan tidak sama seperti yang dikagumi Rasulullah, gitu. Tapi beliau menampakkan hal yang sama, jabar khotir, nyenangkan mereka itu. Kalau dalam pepatah bahasa Arab itu, kenapa saya lupa versi Arabnya itu, tapi bahasa Indonesia saya masih ingat. Kenapa kita tidak bisa tertawa berkali-kali dengan lelucon yang sama, tapi kenapa kita bisa bersedih dengan sakit yang sama? Coba kalau kita sudah pernah dengar lelucon satu kali aja, ada yang lain cerita, tidak lucu. Tidak lucu banget itu. Tapi kenapa kita sering merasakan sedih? Padahal masalahnya sama. Kenapa kau bisa bersedih berkali-kali? Ini berarti kita tidak sportif gitu. Tidak menyayangi diri sendiri, terlalu gampang bersedih gitu. Barangkali bisa mewakili perasaannya. Yang berikutnya, wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwah fi mantiqihi wa mas'alatihi. Rasulullah itu termasuk akhlaknya sabar terhadap orang yang gharib. Orang yang gharib itu ya misalnya orang yang baru masuk Islam atau orang pedalaman, atau mungkin jamaah itu kan tipenya masing-masing ya, beda-beda. Ada yang sopan santunnya itu kurang, ada yang memang diem ketika di dalam satu pengajian, dalam satu majelis. Tapi Rasulullah itu kepada orang yang anggap saja paling kasar di majelis itu, beliau sabar. Ya, kalau kita lihat majelis itu juga macam-macam orangnya. Ada yang memang santri, ada yang orang awam, ada juga mantan preman, gitu loh. Ada juga mantan preman. Ya harus sabar. Kemarin saya lihat ada di medsos itu, ada salah satu ustadz itu jamaahnya banyak, ngaji kitab padahal ngaji kitab itu biasanya sedikit, peminatnya sedikit dibanding lagu-lagu begitu. Tapi jamaahnya banyak, dan saya kaget ternyata salah satu jamaahnya ada yang beragama Hindu. Nah itu kan kalau udah punya akhlak yang bagus pasti tidak sabaran. Bisa jadi orang itu diusir karena takut menjadi mata-mata, menjadi penyusup. Tapi Rasulullah selalu sabar terhadap jenis apapun orang yang duduk di hadapannya beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal mu'mina
alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu mimman ya'taziluhum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain sedangkan dia sabar terhadap apapun yang menyakitinya, itu jauh lebih utama dibanding orang yang menyendiri tanpa ada yang menyakiti. Pahalanya itu tidak sama. Sendiri tidak ada yang menyakiti, biasa, karena dia ada latihan sabar. Coba kalau sering kumpul sama orang, ketemu sama fulan, tersinggung, disinggung, ketemu sama ini, dihina, dibully, ketemu sama ini, disakiti, kemudian dia sabar, itu jauh lebih bagus dibanding orang yang menyendiri tanpa ada yang menyakiti. Ya emang kumpul sama orang itu udah gampang. Lebih baik menyendiri daripada punya teman yang buruk, dan lebih baik punya teman yang baik daripada menyendiri. Kan begitu rumusnya, betul? Betul. Kan iya. Kalau dia punya teman yang buruk, ya tidak apa-apa, lebih baik menyendiri aja. Tapi kalau teman-temannya baik, ya eman, tidak mendapatkan manfaat dari bergaul dengan teman-temannya, lebih baik dia sering kumpul sama teman-temannya. Orang itu kalau tidak suka kumpul berarti tidak tahan banting gitu. Tahu, tidak tahan banting. Gampang kita itu harus belajar. Kalau dengan kita dihina sama orang, kita mudah down, mudah sakit hati, tidak bakal jadi orang besar. Analogi yang paling mudah itu begini, pohon itu tidak bakal tinggi dan tidak bakal subur, tidak bakal kuat kalau tidak dikasih kotoran. Nah, kotoran itu diibaratkan seperti kotoran hinaan, celaan, nyinyiran manusia kepada kita. Justru semakin kita itu tahan banting, setel apa namanya? Setel kopok gitu. Tidak kita dengarkan, justru kita itu semakin kuat. Kalau dengan hal-hal yang kecil saja kita itu sudah KO, nanti kalau dihadapkan dengan ujian-ujian yang besar, kita lebih tidak bisa menang lagi. Makanya lebih bagus berkumpul dan bersabar ketika disakiti daripada menyendiri tanpa ada yang menyakiti. Beda dengan menyendirinya para ulama, para orang soleh itu. Satu contoh misalnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Bersih, yang umiknya ada di sini, astanya itu, makamnya di Bloro. Masuk Bloro itu ya? Enggak, masuk Langkat. Masuk Langkat ya? Enggak masuk Bloro? Masuk Langkat. Itu diceritakan beliau pernah di dalam kamarnya sekitar 15 tahun kalau tidak salah, tidak keluar sama sekali. Menyendiri, tapi menyendirinya beliau tidak sama seperti menyendirinya kita. Di kamar, HP-an, sudah tidak buka pintu kamar, itu nanti bisa bahaya. Terlalu sering di kamar itu bahaya. Di samping otaknya ini beku, tidak ada informasi dari luar, dan ini bahaya. Banyak perempuan-perempuan yang suka menyendiri di kamar, berteman dengan HP, itu jauh lebih bahaya. Kalau mereka menyendirinya kan ibadah, itu namanya uzlah itu. Maka ya jangan disamakan dengan menyendirinya orang-orang zaman sekarang. Dan kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau saya kadang di dalam satu perkumpulan begitu, memang di situ saya banyak kenal misalnya, tapi saya sudah tahu warna coraknya itu. Biasanya kalau di situ itu ngeritik ini, ngeritik itu, gibah ini, gibah itu, saya tidak mau kumpul begitu. Saya tidak mau. Mending saya menghindar. Kalau ketemu coba salaman, sudah selesai, sudah saya pulang. Karena memang tidak bagus yang seperti itu. Lebih baik menyendiri daripada kumpul sama orang tapi punya pengaruh, mendapatkan pengaruh yang tidak baik. Wala yaqbalu as-sanaa illa min mukafi. Rasulullah tidak menerima pujian kecuali
ketika beliau itu ngasih sesuatu kepada orang lain. Misal saya pernah ngasih uang 10 juta kepada masing-masing dari anggota kajian misalnya. Berarti kelebihan, Insya Allah. Ya bisa jadi nanti suatu saat kasih 10 juta. Misalnya begitu. Kemudian ada orang yang memuji. Terima kasih banyak, kamu ini orang baik, orang yang peduli, orang yang perhatian misalnya. Kalau begitu Rasulullah mau, karena ada imbal balik. Tapi kalau tiba-tiba ada orang muji, tidak didahului beliau itu berbuat baik atau menolong dan sejenisnya, beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Kenapa? Karena nanti khawatir masuk di dalam ayat Al-Quran, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Misal satu contoh begini. Misal ada orang ketemu sama Mbak Diana misalnya. Mbak Diana, kamu ini kok sholihah ya. Rajin salat berjamaah, rajin menabung dan tidak sombong misalnya. Padahal sebelumnya ada Mbak Diana tidak pernah ngasih apa sama orang ini, juga tidak pernah main ke rumahnya, kalau sakit juga tidak dijenguk misalnya. Misalnya begitu. Itu tidak diterima. Sama Rasulullah tidak diterima. Kecuali setelah sebelumnya ada kebaikan yang beliau lakukan. Itu baru diterima, dan yang paling terpenting beliau tidak terlena dengan pujian yang dilontarkan orang lain kepada beliau. Diterima tapi tidak terlena. Kalau kita kadang bisa jadi diterima tapi terlena dengan pujian. Wala yaqta'u ala ahadin hadisahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Dan Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan satu orang pun sampai benar-benar selesai. Sampai benar-benar selesai. Padahal ini susah loh. Dikira gampang. Ada orang ngomong, kadang kan tipe orang itu kan, ini belum dikasih kesempatan yang lain ngomong, ini kok ngomong tidak selesai-selesai. Ada ya orang yang begituan ya. Kadang curhatnya itu juga, ini kapan saya jawabnya kok tidak selesai-selesai kayak ceramah. Misalnya begitu. Dan itu juga salah satu adab bermedsos begitu. Karena dulu belum ada medsos, sekarang kita terapkan di medsos. Jadi usahakan kalau di medsos itu kalau tanya, jangan 2 kalimat kirim, 2 kalimat kirim. Jadi yang mau balas itu ya, yang mau balas, ini belum dibalas kok sudah ini bunyi. Bingung aja yang mau balas itu. Langsung sekalian kayak buat makalah gitu loh. Kalau perlu kayak buat novel itu. Selesai, tek, udah. Ini gimana solusinya? Baru dijawab begitu. Jangan sedikit-sedikit gitu. Itu kurang nyaman. Saya ngerasa sendiri kurang nyaman yang begituan. Jadi kadang-kadang misalnya memang lagi sibuk misalnya. Ustadz mau tanya. Sudah ya silakan. Ada nada lagi tong ting. Banyak. Maksudnya satu kalimat ya, satu kalimat gitu maksudnya. Bukan satu kalimat enter. Bukan satu kalimat enter. Tapi sekalian dikumpulkan jadi satu, ya belajar latihan ngarang novel gitu loh. Belajar latihan ngarang novel, setelah itu selesai, sudah masuk semua di situ, sudah ada pendahuluan, isi dan penutupan. Baru setelah itu baru ditanyakan, ini gimana solusinya, ini gimana jawabannya. Itu adabnya begitu. Dan kalau saya pribadi, kadang ada sebagian orang itu yang WA ke saya itu, Ustadz mau tanya. Kalau saya itu lebih suka langsung aja to the point. Dikasih tahu nih Ustaz. Buat yang mau nanya. Kadang soalnya sudah tak buka, lupa ada balas. Oh ini tidak boleh tanya. Pokoknya langsung tanya aja. Urusan dijawab langsung atau tidak dijawab langsung menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi gitu. Nah, bisa jadi tidak dijawab langsung.
Dan ini kita insya Allah akan lanjutkan tentang sifat akhlak Rasulullah di dalam memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.